Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Safir dengan nomor NIM 1040125000011. Puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan kesehatan setelah kita dapat hadir di pembuatan video kali ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang dilema sang arsitek muda yang bernama Farhan. Jadi, terdapat di dalam narasi itu terdapat beberapa masalah. Yang pertama, ada krisis identitas dan makna hidup. Jadi, Farhan merasa hampa meskipun sukses secara materi. Masalahnya, Farhan sudah kehilangan tujuan hidup sebagai manusia. Yang kedua, ada kurangnya ketentraman batin. Kesuksesan dunia tidak memberikan kebahagiaan. Masalahnya, Farhan belum memahami bahwa ketenangan berasal dari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dilema etika dalam pekerjaan. Farhan diminta untuk merancang bangunan yang dilakukan secara agama, apakah itu pekerjaan yang halal atau haram. Masalahnya, konflik antara pekerjaan dan nilai keislaman, yaitu halal atau haram. Selanjutnya, ada penentuan hukum dalam Islam. Jadi di sini Farhan mencari dasar hukum dari berbagai sumber. Nah, masalahnya itu bagaimana cara mengambil keputusan yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada konflik toleransi beragama. Yang terjadi perbedaan pendapat antara staf terkait ruang ibadah. Masalahnya itu menjaga toleransi tanpa mengorbankan prinsip agama masing-masing. Selanjutnya ada kepemimpinan dan akhlak. Nah, di sini di narasi tersebut Farhan sebagai atasannya yang harus bersikap adil dan bijaksana kepada seluruh anggotanya. Nah, masalahnya itu bagaimana cara menerapkan akhlak Islam dalam kepemimpinan yang baik dan benar. Selanjutnya ada pendapat, argumen, dan penjelasan berserta dalil. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu tujuan hidup dalam Islam. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam dalil surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Penjelasannya di sini sesuai narasi, krisis Farhan terjadi karena ia terlalu fokus pada dunia dan melupakan tujuan akhirat. Selanjutnya ada ketenangan hati dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati tidak berasal dari materi, tetapi dari iman. Terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Penjelasannya, langkah Farhan mendekatkan diri kepada Allah sudah tepat. Selanjutnya ada prinsip halal dan haram dalam pekerjaan. Terdapat hadis, yaitu yang halal itu jelas dan haram itu jelas. Pendapat ulama juga menyatakan bahwa ulama sepakat bahwa pekerjaan yang mengarah pada kemaksiatan harus dihindari. Penjelasan di sini, Farhan harus menolak pekerjaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, sumber hukum Islam selanjutnya sudah berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika terjadi perselisihan. Penjelasannya di sini, langkah Farhan sudah sesuai dengan metode ijtihad dalam Islam. Selanjutnya ada toleransi dalam Islam. Islam mengajarkan toleransi tanpa mencampur adukan akidah. Terdapat dalam surah Al-Kafirun ayat 6, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pendapat ulama juga menyatakan bahwa toleransi berarti menghormati, bukan mengikuti keyakinan lain. Penjelasan di sini, Farhan harus adil dalam mengatur ruang ibadah. Yang terakhir ada akhlak dalam kepemimpinan. Jadi di sini pemimpin harus jujur, adil, dan bijaksana. Terdapat hadis yang mengatakan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Penjelasan di narasi ini, Farhan harus menjadi teladan bagi bawahannya. Jadi Farhan harus menjadi pemimpin dan teladan untuk bawahannya, karena apapun tugas yang ia kasih ke bawahannya itu akan dipertanggungjawabkan nantinya. Jadi Farhan harus memberikan sikap yang adil
dan teladan untuk bawahannya. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.